Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Ramahwati dari kelas P2K PGSD. Saya akan mempresentasikan tentang filsafat pendidikan aliran rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme berasal dari kata rekonstruk yang berarti menyusun kembali. Dalam konteks filsafat pendidikan, aliran rekonstruksionisme adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan kehidupan kebudayaan yang bercorak modern. Aliran ini dipelopori oleh George Chong dan Harold Roop pada tahun 1930. Pada dasarnya, aliran rekonstruksionalisme adalah sepaham dengan aliran perennialisme dalam kehendak mengatasi krisis kehidupan modern. Hanya saja, jalan yang ditempuhnya berbeda dengan apa yang dipakai oleh perennialisme. Sejarah aliran rekonstruksionisme. Pengaruh aliran pemikiran Ranke berabad-abad hingga masih cukup dirasakan saat ini. Aliran Ranke merupakan kasanah penulisan sejarah barat yang dikenal dengan Ranke School. Aliran tidak hanya berpengaruh di barat tetapi juga sampai ke Indonesia sampai tahun 1970-an. Dominasi aliran ini mempengaruhi cara penulisan sejarah Indonesia dan sebagai sejarawan masih mengikuti aliran tersebut saat ini. Penerapan pendidikan menurut rekonstruksionisme. Tujuan sekolah-sekolah rekonstruksionisme berfungsi sebagai lembaga utama untuk melakukan perubahan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Tujuan pendidikan dari aliran ini adalah membangkitkan kesadaran para peserta didik masalah sosial, ekonomi, politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global dan mengajarkan kepada mereka keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Pendidikan. Pada aliran rekonstruksionisme, posisi pendidikan harus membuat para peserta didik menyadari masalah-masalah yang dihadapi umat manusia. Guru harus menumbuhkan pikiran berbeda-beda sebagai suatu cara untuk menciptakan alternatif-alternatif pemecah masalah yang menjanjikan keberhasilan. Kurikulum. Aliran rekonstruksionisme mengisi kurikulum dengan mata-mata pelajaran yang berorientasi pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat masa depan. Kurikulum banyak berisi masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia, yang termasuk di dalamnya masalah-masalah pribadi para peserta didik sendiri dan program-program kebaikan yang ditentukan secara ilmiah untuk aksi kolektif. Struktur organisasi kurikulum tersebut terbentuk dari cabang-cabang ilmu sosial dan proses-proses penyelidikan ilmiah sebagai metode pemecah masalah. Adapun pengertian filsafat menurut beberapa ahli yaitu: yang pertama, Plato 428 sampai 348 sebelum Masehi. Pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Filsafat tidak lain dari pengetahuan tentang segala yang ada. Yang kedua, Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Dan yang ketiga, Francis Bacon. Filsafat adalah induk agung dari ilmu-ilmu dan filsafat menangani semua pengetahuan sebagai bidangnya. Prinsip-prinsip dalam filosofi pendidikan aliran rekonstruksionisme. Yang pertama adalah masyarakat dunia sedang dalam kondisi kritis. Jika praktik-praktik yang ada sekarang tidak dibalik atau diubah secara mendasar, maka peradaban yang kita kenal ini akan mengalami kehancuran. Kedua, solusi efektif satu-satunya bagi persoalan-persoalan dunia kita adalah penciptaan tatanan sosial yang menjagat. Dan yang ketiga, pendidikan formal dapat menjadi agen utama dalam rekonstruksi tatanan sosial. Contohnya, guru berperan penting sebagai seorang yang membantu dan mengarahkan siswa untuk mengenali berbagai masalah dan membuat siswa yang terlibat aktif dalam memecahkan masalah yang ada di sekitar. Yang keempat
adalah metode-metode pengajaran harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi yang bertumpu pada kecerdasan dan menawarkan persoalan paling valid. Contohnya, pemilihan organisasi sekolah dan kelas dalam musyawarah, menulis artikel, pendapat, dan opini di majalah dinding. Yang kelima, jika pendidikan formal adalah bagian tak terpisahkan dari solusi sosial dalam krisis dunia sekarang, maka ia harus secara aktif mengajarkan perubahan sosial. Keenam, penyusunan diri dengan tuntunan perubahan dan perkembangan masyarakat sebagai akibat adanya pengaruh dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, guru dapat menjelaskan menggunakan media seperti proyektor saat pembelajaran. Dan yang ketujuh, pengalaman dan kegiatan yang secara berkembang dan berubah tersebut merupakan bagian dari pendidikan. Kesimpulan dari filsafat pendidikan aliran rekonstruksionisme adalah suatu aliran dalam filsafat pendidikan yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan kehidupan kebudayaan yang bercorak modern. Prinsip-prinsip filsafat pendidikan aliran rekonstruksionisme meliputi perubahan secara mendasar, menciptakan tatanan sosial yang menjagat, pendidikan formal sebagai agen utama rekonstruksi tatanan sosial, metode pengajaran harus didasarkan pada prinsip demokratis, serta pendidikan formal harus secara aktif mengajarkan perubahan sosial. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.